Baik, pengisian lembar riwayat hidup di sini bukan merupakan tes psikologi yang sebenarnya, melainkan untuk pengumpulan data guna melengkapi berkas saudara. Saudara bisa menggunakan ballpoint atau pulpen yang disediakan. Untuk pertama-tama, isilah yang ada di bagian ujung kanan sebelah sini. Saudara bisa mengisi nomor pemeriksaan, dilanjutkan dengan tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal sekarang, tanggal 5 bulan 12 2020. Setelah itu, lanjut mengisi nama dengan lengkap. Kemudian di bawah sini ada istilah identitas. Tulis nama lengkap saudara dengan huruf cetak. Tidak diperkenankan menggunakan singkatan. Jadi tulislah nama lengkap Anda selengkap-lengkapnya. Selanjutnya di bawah sini ada alamat lengkap. Tulislah alamat lengkap saudara yang selengkap-lengkapnya beserta nomor telepon atau nomor handphone saudara, dan jangan lupa mengisi kode pos alamat saudara. Selanjutnya di bawahnya ada tempat dan tanggal lahir. Isilah menggunakan huruf biasa, tidak usah menggunakan huruf cetak, sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara, dan juga tempat di mana saudara dilahirkan. Untuk jenis kelamin di sini coret yang tidak perlu. Lalu untuk agama, isilah dengan agama saudara. Selanjutnya status, coret sesuai dengan keadaan saudara yang sebenar-benarnya. Selanjutnya di bawah sini ada nama ayah. Tulislah nama ayah saudara dengan selengkap-lengkapnya menggunakan huruf cetak. Jika memiliki gelar, tulislah gelar di belakang nama. Apabila ayah saudara telah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah saudara. Selanjutnya di sini ada pekerjaan ayah. Isilah pekerjaan ayah saudara seperti contoh TNI, guru, karyawan, dan lain sebagainya. Lanjut, di bawahnya ini ada alamat ayah. Isilah alamat ayah saudara bila tidak tinggal bersama saudara selengkap-lengkapnya. Tetapi jika tinggal bersama saudara, saudara cukup menuliskan idem saya. Selanjutnya di sini ada nama ibu. Isilah nama ibu saudara dengan selengkap-lengkapnya menggunakan nama kecil ibu saudara, bukan dengan sebutan nyonya yang diganti dengan nama belakang ayah Anda. Lalu di sebelahnya ada nama ibu. Isilah nama ibu saudara dengan nama kecil ibu saudara yang selengkap-lengkapnya. Bila memiliki gelar, tulislah nama gelar di belakang nama ibu saudara. Tetapi jika ibu saudara telah meninggal dunia, saudara bisa menuliskan almarhumah di antara tanda kurung di belakang nama ibu saudara. Lanjut, di sini ada pekerjaan ibu saudara. Jika ibu saudara bekerja, tulislah pekerjaannya. Tetapi jika ibu saudara seorang ibu rumah tangga, tidak usah ditulis, cukup dicoret saja. Lalu alamat, di sini alamat ibu saudara. Jika tinggal terpisah dengan saudara, saudara bisa menuliskan alamat yang selengkap-lengkapnya beserta nomor telepon dan kode posnya. Tetapi jika tinggal bersama saudara, saudara cukup menuliskan idem saya. Baik, jika saudara telah mengisi identitas di atas ini dengan lengkap dan tidak ada yang terlewat, mari kita lanjutkan lagi. Di bawah sini ada beberapa poin dengan judul yang berbeda. Di bagian pendidikan ini terdapat beberapa kolom-kolom yang berbeda.
Di sini ada mulai dari SD, saudara bisa menuliskan nama sekolah SD saudara, misalnya seperti SDN Darangdan 1. Lalu di bagian ini, kolom bagian ini, saudara bisa lewat saja, dilanjutkan kepada tempat ini menjadi kota di mana Anda bersekolah. Lalu di sini ada tahun lulus. Tahunnya isi sesuai tahun lulus Anda bersekolah. Di sini kan SD, jadi Anda mengisinya dengan tahun lulus SD Anda. Misalnya 2001 sejajar dengan SMP. Di sini saudara bisa menuliskan nama sekolah SMP saudara dengan lengkap. Lalu tempat di sini saudara bisa tuliskan kota di mana saudara menempuh pendidikan sekolah menengah pertama saudara, dan jangan lupa tahun lulusnya diisi. Lanjut ke SMA. Di sini sejajar dengan SMA, saudara bisa menuliskan nama sekolah saudara. Selanjutnya di kolom bagian, saudara bisa mengisi jurusan atau pendidikan yang saudara tempuh saat sekolah menengah atas. Tempatnya seperti biasa, saudara isi dengan kota di mana saudara menempuh pendidikan SMA saudara. Lanjut, tahun lulus saudara bisa saudara isi sesuai dengan tahun lulusnya saudara. Nah, di bawah sini ada perguruan tinggi. Saudara bisa mengisi nama universitas, fakultas, atau sekolah tinggi saudara dengan selengkap-lengkapnya. Lalu di bagian sini saudara bisa mengisi dengan jurusan atau prodi yang saudara ambil. Lalu tempatnya seperti biasa, saudara bisa menuliskan tempat di mana saudara menempuh pendidikan. Jika saudara belum lulus, cukup menuliskan semester berapa saudara ambil saat ini. Atau jika sudah lulus, saudara bisa menuliskan tahun lulusnya di sini. Selanjutnya di poin nomor 2, di sini ada kursus atau upgrading. Saudara bisa menuliskan 3 kursus utama yang saudara ikuti. Seperti contoh computer programming atau public speaking, bisa juga kursus bahasa seperti bahasa Inggris dan lain-lain. Lalu tempatnya seperti biasa, saudara mengisi dengan tempat di mana saudara mengikuti pelatihan. Lamanya saudara bisa mengisi dengan tahun masuk dan selesainya kursus tersebut. Dilanjutkan di sini instansi. Saudara bisa mengisi instansi lembaga kursus yang diikuti saudara seperti les atau private dan lain-lain. Poin 3, di sini terdapat pengalaman bekerja bagi saudara yang sebelumnya sudah pernah bekerja. Bisa menuliskan di kolom sebelah sini. Di sini ada macam seperti pekerjaan atau instansi yang Anda kerjakan dulu. Lalu di sini nama instansinya. Tempatnya seperti biasa dituliskan dengan kota yang Anda tempuh saat bekerja. Lamanya dituliskan seperti tahun Anda masuk hingga selesai. Seperti itu. Jika Anda tidak memiliki pengalaman bekerja, Anda bisa mencoretnya. Di poin paling bawah ini, nomor 4, di sini terdapat kehidupan berorganisasi. Poin ini diisi apabila saudara
pernah mengikuti organisasi di dalam ataupun di luar sekolah maupun kampus, seperti organisasi OSIS, pramuka, terus pecinta alam, dan lain sebagainya. Bila Anda pernah mengikutinya, Anda bisa mengisinya, tetapi jika tidak, Anda boleh melewatnya. Jika sudah, silahkan balikan lembar riwayat hidup saudara. Lalu di sini akan ada olahraga. Di sini ada 2 macam, yaitu aktif dan pasif. Jika saudara masih mengikuti olahraga yang saudara ikuti sampai saat ini, saudara bisa memberikan nama di antara tanda kurung di belakangnya dengan kata aktif. Jika sudah tidak mengikuti olahraga tersebut, saudara bisa memberi kata pasif seperti itu. Di bagian bawahnya ini ada kesenian, sama seperti mengisi yang olahraga tadi. Juga kesenian ini Anda bisa tulis. Jika Anda masih aktif, Anda bisa menulis kalimat di belakang kesenian yang Anda ikuti dengan kata aktif ataupun pasif. Selanjutnya di sini ada kegemaran atau hobi. Isilah hobi saudara dengan sebenar-benarnya, seperti berkebun, memasak, memancing, dan lain sebagainya. Lalu di bawahnya ini ada cita-cita. Isilah cita-cita saudara dengan sebenar-benarnya atau dengan real, seperti ingin menjadi insinyur, ingin menjadi pilot, dan lain sebagainya. Jangan mengisi dengan kalimat seperti ingin menjadi warga negara yang baik dan benar. Itu salah ya. Lalu di sini ada saya anak dari titik-titik bersaudara. Jika saudara anak pertama, saudara bisa mencoret bagian kolom kakak di sini. Bisa mencoret kolom kakak. Apabila saudara anak kedua dari 3 bersaudara, Anda bisa menulis kakak saudara di kolom kakak dan adik saudara di kolom adik. Ditulis secara lengkap jenis kelamin dan pekerjaan atau sekolahnya. Apabila saudara anak tunggal, saudara bisa mencoret keduanya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah saudara pernah mengalami sakit keras? Bila mana saudara pernah mengalami sakit yang cukup intens dan berkelanjutan hingga memerlukan penanganan yang lebih, di sini saudara cukup coret tidak. Lalu di sini ada bila mana di sini cukup tuliskan dari tahun berapa saudara mengalami sakit tersebut. Lalu apa akibatnya? Di sini saudara boleh mengisinya dengan apa sebab terjadinya penyakit kekambuhan saudara. Bisa seperti psikis ataupun fisik. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Kecelakaan berat yang dimaksud ini yaitu kecelakaan yang menimbulkan kecacatan fisik yang masih Anda rasakan sampai saat ini. Jika tidak pernah, saudara bisa mencoret kalimat pernah yang ada di sampingnya. Dan jika saudara pernah mengalami kecelakaan tersebut, saudara boleh mencoret kalimat tidak. Lalu di sini
Apa penyebab kecelakaan saudara dan bagaimana? Cukup tulis tahunnya saja. Lalu apa akibatnya? Di sini akibatnya yaitu seperti sakit yang masih saudara rasakan sampai saat ini. Lalu yang terakhir di sini ada pertanyaan, pernahkah saudara mengikuti psikotes sebelumnya? Di sini ada kalimat pernah atau tidak. Bila saudara tidak pernah mengikuti psikotes sebelumnya, saudara cukup mencoret kalimat pernah. Apabila saudara pernah mengikuti psikotes sebelumnya, sebelum saat ini, saudara boleh mencoret kalimat tidak dan mengisi bagian-bagian di bawah ini. Bila mana di sini cukup tulis tahunnya saja, dan tempat seperti biasa tuliskan kota yang Anda pernah ikuti psikotes sebelumnya. Tujuannya di sini seperti saudara bisa menuliskan psikotes pemilihan jurusan atau seleksi universitas, sekolah tinggi, dan lain sebagainya. Bila sudah diisi semua, saudara bisa melihat di sebelah kanan saudara, di pojok sebelah kanan. Di sini saudara bisa menuliskan tempat, tanggal, dan tahun hari ini, lalu dilanjutkan tanda tangan dan nama lengkap saudara. Oke, baik, karena saudara telah mengisi semua lembar yang kami berikan, jadi cukup sekian pemeriksaan psikologis kepada saudara semua. Terima kasih atas kerjasama yang kita lakukan saat ini. Semoga apa yang saudara kerjakan saat ini bisa menjadi manfaat untuk saudara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.